Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas sejarah yang membahas tentang Kerajaan Samudra Pasai. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Hilmi Akila Aziz dari kelas 10-6 dan absen 24. Setelah saya memperkenalkan diri, selanjutnya saya ingin membacakan dua latar belakang dari Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama ada, Samudra Pasai adalah kerajaan pertama yang menganut agama Islam. Letaknya di bagian utara pantai timur Sumatera. Lalu yang kedua ada, kerajaan ini didirikan oleh Meurah Silu yang bergelar Sultan Al-Malik. Lalu kita masuk ke sumber sejarah dari Kerajaan Samudra Pasai. Sumber sejarah yang pertama ada berita Marco Polo tahun 1292. Saat singgah di Sumatera, ia mendapati penduduk setempat di sekitar Perlak telah beragama Islam. Ia juga mengagumi kemajuan yang dicapai kesultanan tersebut. Lalu sumber sejarah yang kedua ada berita Ibnu Battuta tahun 1304 sampai 1368. Musafir dari Venesia dalam kunjungan pertama pada tahun 1326, ia menuturkan masyarakat pedagang di kerajaan ini sebagian besar telah beragama Islam. Saat singgah kembali pada tahun 1345, kerajaan ini sebagai sebuah pelabuhan yang ramai dan banyak disinggahi kapal-kapal dagang dari Tiongkok, India, serta Nusantara. Sebuah negeri yang hijau dengan kota pelabuhan yang besar dan indah. Demikian kutipan dari catatan perjalanannya, berjudul Tahfut al-Nasha. Ia juga menyebut Samudra Pasai sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara. Lalu sumber sejarah yang ketiga ada Hikayat Raja-Raja Pasai, karya sastra berbahasa Melayu yang bercerita tentang kerajaan Islam Kesultanan pertama di Indonesia. Menurut Dr. Russell Jones, hikayat ini ditulis pada abad ke-14. Hikayat ini mencakup masa dari berdirinya Kesultanan Samudra Pasai sampai ditaklukkan oleh Majapahit. Setelah sumber sejarah Kerajaan Samudra Pasai, selanjutnya ada kehidupan pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Meurah Silu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim kuat di Selat Malaka. Selanjutnya dipimpin oleh Sultan Malik Al-Zahir. Kerajaan Samudra Pasai bersatu dengan Kerajaan Perlak dan telah mencapai puncak kejayaan. Sepeninggal Sultan Malik Al-Zahir, kepemimpinan Samudra Pasai dipegang oleh Sultan Mahmud Al-Zahir. Kerajaan Samudra Pasai mendapat serangan dari Kerajaan Majapahit. Selanjutnya, di bawah pimpinan Sultan Zain Abidin Malik Al-Zahir, Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1521. Selanjutnya ada kehidupan ekonomi Kerajaan Samudra Pasai. Letak strategis di tepi Selat Malaka menyebabkan banyak pedagang asing singgah di Samudra Pasai. Memiliki bandar yang berfungsi sebagai tempat menambah perbekalan bagi kapal-kapal yang akan berlayar ke Maluku, memperbaiki kerusakan kapal, serta mengumpulkan barang dagangan sebelum dijual ke luar negeri. Bertumpu pada sektor perdagangan dan pelayaran. Lalu komoditas perdagangan ada lada, kapur barus, dan emas. Yang terakhir, mata uang emas yang digunakan untuk alat tukar atau pembayaran resmi. Lalu ada kehidupan sosial dan budaya Kerajaan Samudra Pasai. Kehidupan sosial masyarakat Samudra Pasai diatur menurut hukum Islam yang memiliki kesamaan dengan daerah Arab. Sebagai pusat penyebaran agama Islam di Sumatera dan Malaka, peninggalan makam Sultan Malik Al-Saleh yang dijadikan sumber sejarah untuk mengungkap perkembangan Islam di Sumatera bagian utara. Makam Malik Al-Saleh terletak di desa Beuringin,
Kecamatan Samudra, sekitar 17 km dari Lok Seumawe. Nisan makam sang sultan ditulisi huruf Arab. Makam Sultanah Nahrisyah. Nahrisyah adalah seorang ratu dari kerajaan Samudra Pasai yang memegang pucuk pimpinan tahun 1416 sampai 1428 Masehi. Ratu Nahrisyah dikenal arif dan bijak. Ia bertahta dengan sifat keibuan dan penuh kasih sayang. Harkat dan martabat perempuan begitu mulia pada masanya, sehingga banyak yang menjadi penyiar agama pada masa tersebut. Makamnya terletak di Gampong, Kuta Krueng, Kecamatan Samudra, kurang lebih 18 km dari Lok Seumawe. Yang terakhir ada tentang kemunduran kerajaan Samudra Pasai. Alasan yang pertama ada Mahapatih Gajah Mada rupanya sedikit terusik mendengar kabar tentang kebesaran kerajaan Samudra Pasai di seberang lautan sana. Majapahit khawatir akan pesatnya kemajuan kerajaan Samudra Pasai. Oleh karena itu, kemudian Gajah Mada mempersiapkan rencana penyerangan Majapahit untuk menaklukkan Samudra Pasai. Pada tahun 1350, Samudra Pasai diserang oleh Majapahit yang iri karena kedekatan Samudra Pasai dengan Kesultanan Delhi. Penyerangan ini mengakibatkan kemunduran kerajaan Samudra Pasai yang semakin lama semakin lemah dan akhirnya dapat dikuasai oleh kerajaan Aceh. Orang-orang Portugis memanfaatkan keadaan kerajaan Samudra Pasai yang sedang lemah ini karena adanya berbagai perpecahan, kemungkinan karena politik atau kekuasaan, dengan menyerang kerajaan Samudra Pasai hingga akhirnya kerajaan Samudra Pasai runtuh. Sekian tugas dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.